wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda, NIM 19188-2010-01. Saya di sini dalam matkul sosiolinguistik, saya mendapat kebahagiaan mengenai komunitas tutur. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, bahasa menjadi alat utama untuk berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia. Menurut Krida Laksana, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Pentingnya bahasa sehingga menjadi alat utama untuk manusia berinteraksi dalam setiap bidang kehidupan. Masyarakat dan bahasa tidak bisa dipisahkan. Jadi masyarakat atau suatu komunitas itu tidak bisa dipisahkan dengan bahasa. Maka dari itu bahasa itu lebih seperti ada interaksi. Nah, jadi begitu komunitas tutur itu ya seperti begitu. Jadi keduanya memiliki peranan, keterkaitan, dan kontribusi untuk menciptakan keharmonisan satu sama lain dan bahkan kelompok itu sendiri. Menurut Edgar, dengan rapi meringkas pentingnya bahasa, sosiolinguistik itu berfokus pada heterogenitasnya atau bisa dikatakan dengan keanekaragaman. Jadi suatu komunitas dengan komunitas lain atau untuk menjalin suatu tuturan interaksi itu harus menggunakan keanekaragamannya. Jadi harus bisa saling memahami di dalam interaksi itu sendiri. Setiap individu maupun komunitas tutur dari setiap manusia. Jadi spek komunitas kalau diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti komunitas tutur. Komunitas tutur secara pemahaman umum termasuk ke dalam variasi atau ragam bahasa dalam konteks sosial. Di semua tidak jauh dari yang namanya style atau gaya pada stilistika. Jadi di dalam komunitas tutur itu mempunyai gaya tersendiri dari setiap individu kelompok itu sendiri agar menciptakan yaitu tadi keharmonisan di antara kelompok satu dengan kelompok lain. Ini masih kita bahas kelompok, habis ini kita lebih dalam lagi sedikit lebih jauh. Jadi Vincent mengatakan memberi batasan bahwa komunitas tutur ialah suatu komunitas yang anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi tutur beserta norma-norma yang sesuai dengan pemakaiannya. Jadi setiap suatu komunitas itu harus mengenal anggotanya terlebih dahulu. Kalau sudah mengenal anggotanya terlebih dahulu, barulah kita masuk kepada komunitas lain, ke anggota lain dengan menggunakan norma-norma itu sendiri. Jadi begitu. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat tutur bersifat netral. Bahasa jelas, jadi komunitas tutur itu bersifat netral. Yaitu tadi keanekaragaman. Di Indonesia itu kan kalau kita berbicara dunia terlalu tinggi lah, terlalu luas. Kita berbicara Indonesia saja. Di Indonesia itu banyak suku-suku, budaya, ras. Yang lebih menonjol lagi di dalam sosiolinguistik ini yaitu tentang bahasa. Jadi bahasa di Indonesia itu sangat kaya. Contohnya yang kita bisa bahasa Madura, bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada yang bahasa Jawa kasar, ada yang halus. Bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara kepada setiap kelompok.
kepada kelompok itu saja kita harus memandang dulu ini atasan kita atau tidak, ini bawahan kita atau tidak. Jadi begitu. Jadi kita harus paham terlebih dahulu di dalam komunitas tutur itu mengedepankan keanekaragaman. Karena di Indonesia itu banyak, apalagi di kampus sendiri, di Uniwara terutama. Di situ kan banyak mahasiswa, ya bukan banyak, ya hampir ada mahasiswa yang bisa bahasa Madura. Kalau bukan Madura ya logatnya saja Madura. Itu sudah kita bisa memahami. Jadi kita harus menghargai satu sama lain, pendapat satu sama lain, yaitu tadi norma-norma gaya yaitu sendiri. Jadi keanekaragaman kita harus terjaga di dalam komunitas tutur itu sendiri. Jadi netral tadi dalam arti dapat digunakan secara luas dan besar, serta dapat pula digunakan dalam menyebut masyarakat kecil atau sekelompok orang yang menggunakan bahasa relatif sama dan mempunyai penilaian yang sama dengan pemakaian bahasanya. Jadi itu tadi dalam komunitas tutur itu bersifat netral, tidak pandang bulu. Seperti yang ada di cengkeramannya burung garuda itu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gitu, bersatu-satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita beda tetap satu jua. Jadi begitu. Harus menghargai, bukan di dalam, kalau dalam Islam bukan dalam tata krama saja, kita harus punya akhlakul karimah. Di dalam komunitas tutur itu juga ada di dalam bahasa itu sendiri. Dia harus menerapkan norma-norma itu, keragaman, jadi begitu. Adapun pendekatan komunitas tutur berpengaruh lainnya terhadap sosiolinguistik. Jadi ada 3, yaitu komunitas pidato, jaringan sosial, dan jaringan praktik. Yang pertama, komunitas pidato. Salah satu definisi awal komunitas pidato di zaman modern sosiolinguistik adalah Lavrov mengatakan berdasarkan temuan Lower, klarifikasinya yang signifikan dan sering dikutip dari masalah yang terkait adalah komunitas pidato tidak ditemukan oleh perjanjian yang ditandai dalam penggunaan unsur-unsur bahasa. Begitu pula dengan partisipasi dalam seperangkat norma bersama. Jadi komunitas pidato ini berhubungan erat dengan dimensi cara-cara kelompok, nilai, dan interpretasi bahasa. Jadi komunitas pidato ini semacam bagaimana cara-cara kelompok memberi, yaitu tadi menerapkan nilai, interpretasi bahasa itu sendiri. Dan yang kedua, model jaringan sosial. Jadi ini menawarkan pendekatan yang berfokus pada ikatan sosial. Jadi semacam geng, semacam itu tadi komunitas sosial kubu ini dengan ini. Jadi begitu. Yang dimiliki oleh pembicara tertentu satu sama lain dan memeriksa bagaimana ikatan ini mempengaruhi penggunaan bahasa pada linguistik. Kuncinya, jaringan sosial itu mengukur pada kekuatan suatu komunitas tutur. Jadi ingat ya, di dalam jaringan sosial itu mengedepankan kekuatan suatu komunitas tutur. Ini lebih luas dan abstrak. Maksud dari kekuatan ini yaitu adalah berfokus pada faktor kekerabatan suatu interaksi setiap komunitas tutur. Jadi mengedepankan kekerabatan. Jadi tetap harus harmonis di dalam jaringan sosial. Yang ketiga, jaringan praktik. Nah, jaringan praktik ini dapat berkembang dari lingkup formal atau informal, dan anggota bisa menjadi inti tergantung pada tingkat mereka interaksi. Jadi begitu, bukan di dalam lingkupnya saja, tapi bisa meluas jaringan praktik ini, serta bisa menjadi kecil atau besar, dan mereka bisa ada dan bisa pula tidak ada lagi.
Jadi ada beberapa, jadi di dalam jaringan praktik itu mengandung nilai dari jaringan praktik berfokus pada sifat individu, kelompok, aktivitas, dan makna yang saling bertentangan. Itu kan lingkup kecilnya saja, berfokus pada individu, kelompok, dan aktivitas. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, bisa dalam global seperti bidang akademisi, agama, maupun profesi. Terus ada beberapa indikator terbentuknya sebuah komunitas praktik. Jadi ada banyak indikator. Yang pertama, hubungan timbal balik yang harmonis. Yang kedua, menyiapkan masalah yang sangat cepat dan dibahas. Tiga, gaya tertentu dikenali sebagai penampilan keanggotaan. Jadi mempunyai ciri khas seperti yang di Malang biasanya menggunakan, kalau di kita emas, kalau di Malang kan sam. Jadi ada pembolakan kata. Jadi kalau di Bali itu memanggil beli. Jadi kalau di Madura cong. Jadi begitu. Ada mempunyai gaya tersendiri untuk menampilkan keanggotaannya gitu. Seperti geng-gengan kan gitu kan punyai ciri khas bahasanya. Kalau biasanya anak perempuan itu bahasanya apa kata huruf A diganti huruf I, jadi begitu. Nah itu. Terus intinya dari yang saya ucapkan tadi adalah komunitas tutur merupakan sebuah kelompok yang menggunakan bentuk bahasa yang relatif sama, memiliki norma yang sama dan bersifat netral. Kondisi kesamaan umur, jenis kelamin, profesi, agama, kerja, terus apalagi akademisi bisa dikatakan dasar dari pembentukan sebuah komunitas tutur. Komunitas tutur bisa meliputi pemakaian bahasa dalam suatu negara dan bangsa, namun bisa juga dengan beberapa negara. Apalagi masyarakat tersebut menggunakan bahasa yang sama dan penilaian yang sama terhadap pemakaian bahasa dan normanya. Jadi masyarakat tutur yang punya kemampuan komunikatifnya lebih luas menunjukkan bahwa kemampuan komunikatif setiap penuturnya lebih luas pula. Suatu contoh, orang Madura berinteraksi dengan orang Jawa, bisa pula berbahasa Indonesia. Jadi yaitu kita mengedepankan keanekaragaman di dalam komunitas tutur agar tidak terjadi peperangan di dalam Indonesia maju, apalagi di dalam kampus kita sendiri di Uniwara tercinta. Sekian penjelasan dari saya. Saya Nurul Huda mengundurkan diri. Semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ya diambil saja hikmahnya, ya didengarkan saja. Jadi sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.